Aliran sesat merupakan kepercayaan yang menyimpang dari ajaran agama yang sebenarnya. Padahal kebanyakan dari aliran sesat itu didirikan hanya untuk memenuhi keuntungan pribadi sang pemimpin atau pihak tertentu yang ingin memecah belah umat. Meski sudah banyak pendiri dan aliran-aliran sesat yang ditindak secara hukum, namun aliran sesat tampaknya terus timbul tenggelam di tengah masyarakat kita. Dari sekian banyak aliran sesat di Indonesia yang pernah ada, berikut aliran sesat yang menghebohkan Indonesia versi On The Spot. Ratusan warga di kawasan Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor mendatangi kantor kecamatan untuk menuntut penutupan paksa pengajian yang dikelola seorang pria yang mengaku Imam Mahdi. Pengajian milik seorang guru mengaji ini dianggap menyimpang dan menistakan agama karena ia mengaku sebagai penguasa bangsa jin. Mediasi sempat dilakukan antara perwakilan warga dan pelaku AB yang merupakan seorang guru mengaji. Namun mediasi berlangsung memanas saat guru mengaji asal kampung Lewi Malang ini bersikeras menganggap dirinya adalah Imam Mahdi. AB juga mengklaim telah menyebarkan ajarannya ini selama 5 tahun dan memiliki pengikut sebanyak 150 orang. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia akan melaporkan AB pada pihak kepolisian karena diduga melakukan penistaan ajaran agama. Sekitar 120 pokok ajaran aliran Bantil diakui sesat oleh Majelis Ulama Indonesia di Kalimantan Timur pada Desember 2012 lalu. Pria bernama Syekh Muhammad yang tidak bisa membaca Al-Quran ini meminta pengikutnya untuk wajib zakat atas namanya sendiri. Jumlah zakat per tahunnya 1 juta rupiah dengan diimingi pasti langsung masuk surga. Selain itu pula, ia mengajarkan untuk puasa Ramadan hanya wajib sehari. Syekh Muhammad juga memerintahkan para pengikutnya untuk membuat perkampungan sendiri dengan sebutan gerbang surga. Perkampungan itu memiliki kamar rahasia yang disebut Ka'bah untuk penyucian diri, namun diduga kamar tersebut digunakan sebagai tempat melakukan tindakan asusila. Masih ingatkah Anda dengan Lia Eden yang sempat menggegerkan Indonesia dengan ajaran sesatnya tahun 2005-2006 lalu? Lia Eden dengan ajaran agama Salamullahnya telah menghimpun semua agama. Wanita yang awalnya berprofesi sebagai perangkai bunga kering ini mengaku sebagai Imam Mahdi yang mempercayai reinkarnasi. Selain itu, ia juga mengaku sebagai jelmaan roh Maryam. Sedangkan anaknya Ahmad Mukti mengaku sebagai jelmaan roh Nabi Isa alaihi salam. Imam besarnya adalah Abdul Rahman, seorang mahasiswa alumni Universitas Islam Negeri Jakarta yang dipercaya sebagai jelmaan roh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun 2003, Lia Aminuddin mengaku mendapat wahyu berupa pernikahannya dengan pendampingnya yang dia sebut Jibril. Karena itu, Lia Aminuddin diubah namanya menjadi Lia Eden sebagai lambang surga menurut kitabnya yang berjudul Ruhul Kudus. Akhirnya, Lia Eden diciduk pihak kepolisian atas tuduhan penistaan agama. La ilaha illallah wa asyhadu anna masihal maut rasulullah. Berikutnya adalah aliran sesat Ahmad Mosaddeq. Ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang didirikan Ahmad Mosaddeq sejak tahun 2000 dianggap menyimpang karena menganggap Nabi Muhammad SAW bukan sebagai nabi terakhir. Ahmad Mosaddeq mengaku setelah ia bertapa selama 40 hari 40 malam di tahun 2006, ia mengalami peristiwa supranatural di mana ia mendapat wahyu dari Allah dan diangkat menjadi rasul. Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah ini tak mewajibkan umatnya menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa, maupun ibadah haji. Pernyataan itu disampaikan sang pemimpin aliran sesat tersebut karena ia menganggap belum turun perintah Allah untuk menjalankan hal itu. Menurut Ahmad Mosaddeq, sejak tahun 2000 hingga 2006, situasi penyebaran ajarannya tak bermasalah. Aliran sesat
sesat Satria Piningit Weteng Buwono pernah beredar sekitar 2009 lalu dengan markasnya yang berada di daerah Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Aliran ini diajarkan pendirinya Agus Imam Solihin alias Agus Noro Soekarno yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dan titisan Presiden Indonesia pertama Soekarno. Pria berusia 32 tahun ini memerintahkan para anggotanya untuk melakukan seks bebas dengan disaksikan anggota lainnya. Bila pengikutnya tidak mau mengikuti perintah konyolnya tersebut, mereka akan diancam masuk neraka. Kendati Agus mengaku sebagai Tuhan, namun ia mengajarkan pengikutnya yang kompak memakai gelang batu giok dan ikat kepala merah putih untuk tidak sholat. Dalam ajaran Islam versi dirinya, Agus juga menempa pengikutnya untuk beribadah sambil berjoget dangdut. Tak ayal, ajaran Agus ini membuat warga sekitar terganggu, hingga akhirnya pihak yang berwajib turun tangan untuk mengamankan aliran Satria Piningit dan pemimpinnya. Berikutnya adalah aliran Zikrullah Aulia Allah yang ternyata sudah ada sejak tahun 1956 silam. Aliran Zikrullah Aulia Allah ini didirikan oleh Haji Ali Taetang Likabu yang berpusat di Banggai, Sulawesi Tengah. Jumlah pengikutnya mencapai ribuan jiwa dan tersebar di seluruh Indonesia. Secara umum, ajaran ini sama dengan Islam, tetapi pahamnya mempunyai dua penyimpangan pokok, yakni kepercayaan terbukanya pintu kenabian setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu, Ali Taetang menyebut dirinya Nabi, dan ia pun mengubah syahadat Rasul. Di tahun 2005, akhirnya Zikrullah ditahan polisi, dan puluhan pengikut alirannya melakukan pertobatan serta kembali memeluk ajaran Islam yang sebenarnya. Pemirsa, itulah aliran sesat yang menghebohkan Indonesia versi on the spot. Ingatlah, Tuhan itu Esa, pencipta langit dan bumi. Sehingga selain itu pastilah kesesatan. Dan Indonesia hanya mengakui 6 agama. Jadi tetaplah berpegang pada keyakinan salah satu dari ke-6 agama yang Anda yakini. Anda akan tercengang melihat orang